Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpi Wahyudi dengan NIM 2108963 dari kelas PJKRD angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kecemasan dan penampilan olahraga. Emosi merupakan sebuah fenomena internal yang tidak dapat dinyatakan secara jelas dan sukar untuk diteliti secara ilmiah. Nah, emosi ini sangat penting dalam kehidupan beraktivitas, termasuk dalam aktivitas olahraga. Membangkitkan keadaan emosi di dalam proses latihan dan pertandingan olahraga sangat diperlukan, sebab seringkali menjadi penentu kemenangan. Pengendalian emosi bisa menjadi penentu dalam memenangkan pertandingan. Sebaliknya, emosi yang tidak terkendali dapat mengganggu keseimbangan psikologis maupun fisiologi seperti gemetar, lemas, keluar keringat dingin, kejang otot, dan lain-lain. Stres adalah suatu ketegangan emosional yang berpengaruh terhadap proses-proses psikologis maupun fisiologis. Stres juga merupakan proses biologis yang kompleks dan proses ini pada umumnya terjadi situasi yang mengandung hal yang dapat merugikan, berbahaya, atau dapat menimbulkan frustasi atau stres. Nah, dalam olahraga kompetitif, stres ini diperlukan, tetapi dalam batas-batas yang normal. Tujuannya adalah agar atlet secara psikis siap untuk menghadapi pertandingan. Apabila atlet tidak merasakan stres menjelang pertandingan, maka atlet tersebut secara psikis dikatakan masih tidur. Akibatnya, atlet ini tidak mampu berbuat banyak, terutama dalam menghadapi tugas-tugas khusus dalam pertandingan tersebut. Kecemasan merupakan reaksi situasional terhadap berbagai rangsangan menurut Horn dan Smith tahun 2018. Apabila ketegangan-ketegangan yang dimiliki atlet berlebihan dan melebihi batas normal atau batas ambang stres, maka atlet ini akan mengalami kecemasan. Menurut Kramer dan Moran tahun 2013 mengatakan kecemasan sebagai ketegangan mental yang biasanya disertai dengan gangguan tubuh yang menyebabkan individu yang bersangkutan merasa tidak berdaya dan mengalami kelelahan, karena senantiasa harus berada dalam keadaan waspada terhadap ancaman dan bahaya yang tidak jelas. Kemudian ada jenis dan sumber kecemasan. Jenis kecemasan yang dialami seseorang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kecemasan bawaan dan kondisional. Kecemasan bawaan disebut juga sebagai sifat atau yang dimaksud sifat cemas yang telah melekat pada diri seseorang merupakan sifat pembawaan orang tersebut. Menurut Gopinathan tahun 2001 mengatakan kecemasan bawaan sebagai kecenderungan dasar pada seseorang untuk mempersiapkan diri terhadap bahaya ataupun ancaman pada situasi tertentu di lingkungannya dan berpotensi terhadap situasi-situasi tersebut dengan peningkatan kecemasan kondisional. Nah, kecemasan kondisional merupakan kecemasan yang terjadi secara temporer yang tercermin pada respons seseorang pada suatu situasi menurut Flecker dan Arnold tahun 2021. Perasaan cemas pada kecemasan kondisional datang apabila secara tiba-tiba menghadapi sesuatu masalah, misalnya pertandingan. Hal ini berbeda dengan kecemasan bawaan yang muncul dikarenakan faktor bawaan yang sudah melekat menjadi bagian dari kepribadian orang tersebut. Sedangkan kecemasan kondisional muncul secara tiba-tiba dan bersifat sementara ketika menghadapi pertandingan. Menurut Cohen tahun 2016 mengatakan kecemasan kondisional ini sebagai keadaan emosi yang muncul dengan segera yang ditandai oleh rasa cemas, ketakutan, ketegangan, dan peningkatan kesiagaan pada aspek psikologi. Kecemasan kondisional merupakan sebuah gejala bagaimana keadaan individu ini menghadapi situasi tertentu yang mengganggu. Nah, kecemasan kondisional ini mempunyai rujukan objektif, sedangkan kecemasan bawaan mempunyai rujukan subjektif. Menurut Palmer dan Green tahun 2018, untuk melihat tingkat dari kecemasan bawaan dan kondisional ini, atlet yang memiliki kecemasan bawaan akan bereaksi dengan derajat kecemasan kondisional yang lebih tinggi. Apabila kecemasan bawaan diukur dan diketahui tinggi rendahnya, maka kecemasan kondisional ini dapat diprediksi dari tinggi rendahnya kecemasan bawaan. Nah, sumber kecemasan, untuk mengetahui dari mana sumber kecemasan itu muncul pada diri seseorang, dapat dibedakan ke dalam dua sumber,
yaitu sumber yang bersifat situasional dan sumber yang bersifat personal. Kemudian ada pengukuran kecemasan. Ahli psikologi olahraga dan psikologi kepelatihan telah melakukan pengukuran terhadap kecemasan dengan cara bervariasi. Untuk mengukur arah usaha mereka, melihat perubahan tanda-tanda secara psikologis seperti denyut nadi, pernapasan, dan kondisi kulit. Nah, untuk mengukur kecemasan, misalnya kecemasan kondisional, para ahli psikologi ini sering menggunakan pengukuran yang bersifat umum dan membuat catatan secara umum juga. Pengukuran yang bersifat umum dilakukan dengan cara melaporkan sendiri kondisi-kondisi yang dirasakan dalam bentuk skala tinggi dan rendah. Misalnya, perasaan cemas bisa diukur dengan menggunakan skala Likert. Skor total dihitung dengan menjumlahkan skor pada item-item perasaan cemas tersebut. Nah, dari pembahasan yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa stres aurosal dan kecemasan merupakan terminologi yang sering digunakan secara saling tukar-menukar, padahal ketiganya mempunyai makna yang berbeda. Stres dalam batas-batas yang normal diperlukan dalam olahraga kompetitif, agar atlet ini secara psikis siap untuk menghadapi pertandingan. Stres yang harus ada dalam diri atlet menjelang pertandingan adalah aurosal yang berfungsi sebagai kesiapan mental dalam menghadapi pertandingan. Nah, apabila ketegangan-ketegangan yang dimiliki atlet berlebihan dan melebihi batas normal atau batas ambang stres, maka atlet ini akan mengalami kecemasan. Stres merupakan tekanan pada diri seseorang yang ditandai perubahan fisiologis maupun psikologis. Perubahan tersebut apabila terjadi dalam proses yang berkelanjutan akan berakibat menjadi kecemasan. Sedangkan stres mental yang diakibatkan oleh adanya perubahan dalam diri seseorang dalam batas yang normal justru diperlukan agar memiliki aurosal dalam diri seseorang. Nah, kecemasan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kecemasan bawaan dan kecemasan kondisional. Kecemasan kondisional merupakan gejala khusus bagaimana keadaan individu menghadapi situasi tertentu yang mengganggu. Kecemasan bawaan adalah sifat cemas yang telah melekat pada diri seseorang, merupakan sifat pembawaan orang tersebut. Kecemasan kondisional ini merupakan kecemasan yang sering terjadi secara temporer yang tercermin pada respon seseorang pada suatu situasi. Aurosal dapat diukur dengan melihat perubahan tanda-tanda secara psikologis seperti denyut nadi, pernapasan, kondisi kulit, perubahan biokimia, dan dengan serangkaian pernyataan dengan menggunakan skala numerik dari rendah sampai tinggi. Kecemasan kondisional dapat diukur menggunakan pengukuran yang bersifat umum dan membuat catatan secara umum pula.